Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna sepanjang malam. Dalam istirahat kami dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, kesabaran manusia tidak sama antar satu dengan yang lainnya. Demikian juga tidak dapat dipungkiri bahwa kesabaran seseorang pun ada batasnya. Kesabaran adalah salah satu karakter manusia yang sangat dominan. Perannya bagi penguasaan diri seorang, saudara. Raja Salomo dalam Amsalnya mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran diperlukan bukan hanya dalam relasi antar sesama, termasuk juga antar saudara seiman. Kesabaran juga diperlukan dalam bidang kerohanian atau dalam hal iman kita kepada Tuhan. Rasul Yakobus menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi penderitaan mengikut Tuhan. Sama seperti petani yang sabar menantikan tuaian dari benih yang telah ditaburnya, saudara. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk memberitakan Injil dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Demikian juga penulis surat Ibrani meminta agar umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan penuh kesabaran. Sama seperti Abraham sabar menantikan janji Tuhan untuk memberikan seorang anak di usia tuanya. Jadi kesabaran sangat diperlukan dalam segala hal, saudara, di dalam kehidupan kita. Di dalam segala sesuatu kita harus merespon dengan kacamata iman. Dengan iman yang teguh kita melatih diri untuk mempercayai Tuhan di dalam segala situasi. Orang yang tidak sabar terhadap janji Tuhan sama dengan meragukan kuasa dan janji Tuhan itu sendiri, saudara. Saudaraku, sebagai seorang anak Tuhan, kesabaran merupakan salah satu aspek buah roh yang harus dihasilkan dalam diri kita. Lewat berbagai masalah dan tantangan hidup, kesabaran itu dibentuk dan dengan pertolongan Tuhan, kita dapat menghadapi semua masalah kita. Kesabaran sangat mudah dilakukan pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, tidak mengalami hambatan, semua berjalan tepat waktu. Sementara kita hidup di dalam suatu masa serba canggih yang mempermudah segala sesuatu, mempercepat banyak hal. Namun di sisi lain juga sebuah masa yang penuh dengan ketidaksabaran, sehingga sangat sulit menemukan sifat sabar saat seseorang sedang mengalami penderitaan, mengalami kesesakan dan masalah. Tidak sedikit orang yang mengalami hal tersebut akan berkata, sampai kapan saya harus bersabar? Sabar itu kan ada batasnya dan sebagainya, saudara. Kebanyakan orang ingin melakukan segala sesuatu serba cepat, kadang-kadang tanpa dipertimbangkan dengan matang, bahkan cenderung terburu-buru. Karena itu Paulus menasihatkan jemaat di Roma, sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan maksudnya untuk tidak bersungut-sungut atau mengeluh atau menggerutu, tetapi justru mendekatkan diri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kemampuan untuk menantikan waktu Tuhan. Daud berkata, semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Saudaraku, Yakobus mengingatkan kita akan orang-orang yang menjadi
teladan penderitaan dan kesabaran. Ia mengingatkan kita tentang Abraham yang menunggu dengan sabar dan memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Yesus adalah teladan kita dalam segala hal. Dia menunjukkan kesabaran yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki kesabaran? Yang pertama adalah selalu bersyukur dan bersukacita di dalam kehendak Allah. Yang kedua adalah selalu mengingat akan janji Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari saudara, kita berusaha hidup dalam kesabaran, karena di dalam kesabaran ada kekuatan, dan saat kita hidup di dalam kesabaran, kita akan kuat lebih dari seorang pahlawan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang sabar, sabar menanggung segala sesuatu, bahkan dalam penderitaan sekalipun, ajar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup turut dan selaras dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami Indonesia. Saat ini menghadapi pandemi COVID-19, mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.